Oke, jadi SMP tadi udah kita bahas ya. Sebenarnya era SMP dan SMA ini tidak terlalu banyak perbedaannya. Cuma nanti bedanya itu di rencana penilaian. Kalau di SMA ini mungkin lebih simpel dia. Rencana penilaiannya hanya mindset KD aja. Jadi di sekolah kita sudah punya apa namanya punya jaringan ya. Kalau kita tadi pakai jaringan ini masuk ke ke era SMA, kalau SMP, berarti kalau kita ingin masuk melalui jaringan WiFi lokal di sekolah gedung baru dan gedung lama, berarti kita masuk pakai yang port 200 ya. Baru yang di belakangnya ini adalah 5739. 5739. Sebenarnya ada lagi satu portnya lagi, cuman yang satunya lagi agak lambat. Ya, kalau nggak salah 5789 kalau nggak salah ya. Ya, jadi kita masuk pakai yang ini kalau kita ingin menggunakan WiFi jaringan WiFi sekolah. Nah, seperti juga tadi ke SMP, kalau contohnya nanti giliran SMA mengerjakan via online, nanti akan share juga nanti link ROC-nya, ya, link ROC-nya. Cuman ini akan pakai shift dia, seperti yang tahun lalu kita nyusun rapot, akan pakai shift. Nanti contohnya SMP nanti 24 jam sampai pagi jumpa, baru istirahatkan dulu servernya, baru nanti lanjut lagi untuk malamnya untuk SMA dan SD juga nanti kan, karena pengerjaan SD juga lebih ribet lagi nanti bandingkan SMP dan SMA. Ya siap-siap aja untuk guru SD ya kan, siapkan mentalnya ya kan, karena ini beda nanti apanya, frekuensinya ya kan, frekuensi SD dengan SMP SMA itu agak sedikit nah, gimana lah bilangnya ya kan. Oke. Nah, jadi sekarang coba aku gunakan apa dulu ya, yang jaringan WiFi dulu biar agak cepat sedikit. Jadi kita langsung masuk saja ke dalam akun guru. Jadi aku buka di sini akun guruku yang Simon langsung tambah ya. Untuk adminnya nggak usah lah. Nanti admin itu ranah dari adminnya sendiri. Oke, pilih sistem paket ya. Tadi user ini udah kubagikan di minggu yang lalu nggak salah. Ya ya. Itu disimpan bagus-bagus. Baru juga pilih user kalau dia guru. Nanti wali kelas nanti akan login dari sini ya. Khusus untuk wali kelas SMA. Siapa? Miss Febri sama Miss Lucy ya. Ya, Miss Lucy. Jadi kalau login wali kelas nanti dari sini. Kalau dari SMP tadi enggak, dari SMP itu dari apanya? Dari akun si gurunya. Beda cerita ini. Nah, kita masuk dari sini, kita login ya. Nah, inilah tampilan untuk SMA. Ya, ini tampilan untuk SMA. Bentuknya tidak terlalu sekeren SMP ya. Ya ya, ada dashboardnya di sini dan sebagainya. Cuma sebenarnya fungsinya sama. Fungsinya sama sebenarnya. Dan menu-menu tadi bisa kita akses juga di sini. Cuma mungkin lebih sederhana tampilannya kalau SMA ini. Nah, langkah yang pertama harus kita lakukan itu adalah data kompetensi dasar. Jadi kita akan mengeset namanya data kompetensi dasar yang ada di sini. Kepala sekolahnya, Zat. Ya, kepala sekolahnya. Ya. Jadi yang pertama sekali kita akan mengeset namanya data kompetensi dasar hampir sama seperti di SMP tadi. Oke? Langkah selanjutnya di sini karena versi yang era SMA ini masih yang pertama-tama belum update tahun lalu. Jadi di sini belum ada penyederhanaan kurikulum dan lain sebagainya, balik bank dan lain sebagainya. Jadi kita hanya tinggal memilih mata pelajaran kita. Kebetulan saya itu adalah guru ekonomi kelas 1, 2 dan 3. Ini dia. Nah, ini lagi loading. Oke, ini dia. Jadi muncullah, inilah KD-KD yang akan kita set untuk perencanaan penilaian kita di SMA. Nah, pertama sekali yang seperti yang saya bilang tadi, ya, jangan pernah mengedit namanya semester yang ada di sini. Kecuali memang ada keperluan. Ya, kalau contohnya di semester 1 ada perbedaan KD di buku dengan di sini, bisalah ambil kebijakan tersendiri ya. Jadi untuk perbedaannya ini kalau kita lihat dari SMP tadi, semesternya itu dia 121212 gitu. Nah, kalau di sini enggak. Saya klik dulu edit ya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah klik edit untuk mengedit data kompetensi ini. Jadi di sini semesternya itu 1 2 3 4 5 6. Jadi kita bekerja khusus di angka genapnya saja. Berarti 2 4 dan 6. Berarti kalau 2 semester 2 berarti kelas 10, semester 4 kelas 11 dan semester 6 untuk kelas 12. Nah, kita pindah ke sini ya. Kita pindah ke samping ini yang ada di sini. Hampir sama SMP.
kalau di sini untuk editan kompetensi dasar hampir sama dengan SMP. Kita mengedit jangan lebih dari 60 karakter. Ingat, jangan lebih dari 60 karakter. Kalau lebih dari 60 karakter dia akan berwarna merah dan tidak akan tersimpan dia nanti pada proses deskripsi siswa. Nah, kebetulan ini Rapotnya ini sudah lama kita pakai, udah ada 3 tahun ya, masalah ini. Jadi datanya itu sudah tersimpan dari tahun lalu sebenarnya. Jadi yang guru SMA tinggal hanya simpan aja sebenarnya ini, karena tahun-tahun lalu sudah diedit, gitu dia. Tapi kalau contohnya ingin mengecek ulang lagi, ada mau ditambahkan, ya terserah mau ditambahkan nggak apa-apa. Ya. Nah, kita cek lagi sekali lagi karena ini sudah pernah diedit di semester 2 tahun lalu, jadi sudah bagus ya. Di sini saya tidak ada menonaktifkan KD karena memang pas dengan buku kita. Itu dia. Karena pas tidak ada yang berubah. Oke, setelah itu baru kita simpan. Kita klik di sini ya. Kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kalau seperti SMP tadi kan kita harus buat rencana nilai pengetahuan dan keterampilan dan lain sebagainya. Di sini tidak. SMA sangat simpel. Kita langsung masuk ke input data dan nilai. Nah, input data dan nilai tidak perlu lagi mengerjakan berapa kali PAS, PTS dan lain sebagainya. Jadi di sini pun input data dan nilai ini kita hanya mengerjakan 2 saja di sini. Ya, kenapa? Nanti akan kujelaskan lagi. Jadi yang akan kita kerjakan itu hanya spiritual dan sosial. Jadi kita buka dulu yang spiritual, ya. Butir-butir yang ada di spiritual dan sosial ini udah saya set di admin ya, tinggal klik-klik aja. Jadi kita pilih kelasnya, contohnya kelas 10, ya kan, ekonomi, ya, semester 2. Jadi contohnya kalau mata pelajarannya lebih dari 1, ya tinggal klik di sini aja. Berarti di kelas 10 contohnya ada 3. Klik lagi kelasnya, klik lagi mata pelajaran yang lain, dan klik semesternya. Nah, seperti yang saya bilang juga tadi waktu di SMP, kalau spiritual ini kan ya istilahnya hubungan dia sama Tuhannya ya. Sebenarnya sih lebih cocoknya sih agama nilai ini. Ya, tapi di SMP SMA kebetulan semua guru bisa ngeset. Tapi kalau di SD nanti memang ada mata pelajaran tertentu yang khusus menilai spiritual sosialnya. Tidak semua mata pelajaran. Ya. Oke, nah yang SD nanti bisa sosialisasi juga nanti, mungkin hari Kamis kita sosialisasi nantinya. Nah, ini saya set baik semua ya, tinggal simpan aja. Simpan. Ya. Ini karena pakai jaringan apa itu agak lambat sedikit ya. Nah, setelah itu kita masuk ke sosialnya. Sosial. Jadi contohnya tadi ada 2 kelas nih, gimana Sir? Ya siap disimpan satu kelas, masuk lagi kelas lain, dan gitu seterusnya. Masuk kita sosial. Nah di sini seperti SMP juga tadi, kalau sosial ini kan di sinilah kita memang hubungan kita sama siswa itu kita nilai, bagaimana kedisiplinannya. Contohnya seperti ini. Poin 2.U2 contohnya, disiplin menunjukkan dan bla 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 ya kan. Yang mana kira-kira kurang disiplin ngerjakan drilling ya kan. Nah, gurulah yang menilai itu, ya kan? Jadi nanti seperti yang saya bilang juga tadi, kalau dia siswanya akumulasi dari gurunya dia baik, nanti untuk penilaian sikap spiritual dan sosial di lembar pertama rapotnya ya baik juga keluar. Tetapi kalau dari gurunya contohnya kurang, seperti Swilbert di sini, nah, kurang semua kan? Kebetulan guru-guru yang ngajar di kelas 10 IPS kurang juga semua, ya kurang juga keluar D gitu dia, ya. Nah. Setelah kita menginput 2 menu ini, spiritual dan sosial, ya, hampir sama dengan SMP, kita langsung masuk ke download format import. Nah, download format import ini menyediakan 2 menu saja, yaitu adalah pengetahuan dan keterampilan saja, karena di sini tidak ada dibuat PTS dan PAS-nya seperti SMP tadi. Nah, ini dia. Nah, ini. Oke. Jadi di sini ada 2 penilaian yang akan kita download dalam bentuk Excel dia. Jadi nanti kita akan edit nilainya itu di format Excel yang akan kita download. Jadi di sini kita akan mendownload yang mana ini? Kita download yang mana? Iya, edit nilai pengetahuan dan edit nilai keterampilan. Kenapa? Karena perbedaannya gimana sih? Kalau kita menggunakan yang kuning, dia akan mengedit yang sudah kita input dari semester sebelumnya. Karena kan semester Desember kan berlanjut. Jadi dia nanti kalau kita perhatikan nanti dilihat nilai akhir, pengolahan nilai nanti, dia nanti sudah terrecord dari semester 1 dia 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di situ ada nilainya semua nanti. Jadi itulah gunanya kita pilih edit nilai pengetahuan. Ya, berarti nanti
dari nilai semester yang lalu, dia akan terakumulasi lagi nanti di nilai semester ini. Oke, kita klik ya. Kita klik. Jadi di sini ada triknya juga, karena tadi saya bilang tadi, untuk rapor SMA, dia formatnya masih XLSX. Ya, ini harus kita rubah ke Microsoft Excel 97 2003. Nah, caranya bagaimana? Langsung ke file itu, mungkin guru udah tahu ya. Caranya klik di sini, tanda panah yang ada di sini. Ini kalau pakai Google Chrome ya. Kalau Mozilla Firefox beda lagi. Cara buka filenya di sini. Ya di sini ya, downloadan. Kalau dia Google Chrome tinggal klik yang di sini, baru tampilkan dalam folder atau show in folder, ya. Dia langsung tertuju ke folder penyimpanannya. Nah, jadi di sini kan dia masih format XLSX. Jadi pada saat kita ngimpor, kalau format ini yang kita impor ke dalam, sistem akan menolak. Jadi apa yang kita lakukan? Kita buka dulu filenya. Kita buka dulu filenya. Oke, sebentar. Ini agak lambat ya. Ah, ini dia. Kita enable dulu. Nah, inilah tampilan score sheet untuk SMA. Nah, pertama sekali yang harus kita lakukan tadi adalah merubah formatnya jadi 97 2003. Caranya bagaimana? Klik file. Baru setelah itu save as. Ya. Baru tentukan di manakah nanti file itu Miss dan Sir simpan. Contohnya saya buat di sinilah ya, contohnya. Oke, langkah selanjutnya itu adalah merubahnya di sini. Ini dia. Perhatikan bagus-bagus ya, Miss ya. Perhatikan file yang ada di sini. Jadi kita pilih itu adalah Excel 97 2003 workbook, ya, XLS. Oke? Setelah itu kita klik. Ya, setelah itu kita klik. Baru ini kayaknya oke. Setelah itu kita klik, baru kita save. Ya, dia nanti akan muncul pesan kayak gini dia. Muncul akan pesan kayak gini. Dia menandakan dia sudah terupdate ke 97 2003. Barulah kita bisa mengeksekusi ini. Ya, kita eksekusi lah. Nah, kita langsung saja masuk penginputan nilai ya dari skor sheet yang ada di sekolah dan yang di sini. Kalau tadi ke SMP itu tadi kan memanjang ke bawah ya. Nah, kalau ini dia hampir sama dengan dengan skor sheet kita yang di sekolah, nyamping dia. Oke? Jadi kita contohkan pertama. Ini ada penilaian 1, 2, 3 dan sampai 10. Nah, di sini juga KD-nya sudah dibagi. Nah, kebetulan KD saya di kelas 10 itu ada 4 KD untuk semester 2, berarti sampai 39. Dimulai dari 36. Nah, masing-masing KD ini kan tadi format pengetahuan nih, ya kan? Format import nilai pengetahuan. Ya, seperti SMP tadi berarti kita harus mengeset 3 teknik penilaian, benar kan? Apakah itu yang pertama? Nah, ini dia. Kalau SMA agak beda, kita akan set penilaiannya di dalam format Excel-nya. Kita pilihlah TLS. TLS itu apa? Tes tertulis. Nah, setelah diklik ini, klik di sini, di sudut ini, ya, baru drag dia ke bawah. Itu nanti secara otomatis nanti semua akan tercopy semua format yang di bawah. Nah, ini dia. Jadi untuk semua KD 4 KD yang saya ajarkan satu semester ini, semester 2 di kelas 10, untuk KD 36 sudah aman. Untuk penilaian pertama itu adalah TLS. Yang kedua, penilaian kita apa? Observasi atau LSN. Ini kepanjangannya tes lisan. Ya, seperti tadi juga era SMP, tes lisan itu kita anggap sebagai observasi. Kita tarik lagi ke bawah. Kita tarik ke bawah lagi. Oke. Dan satunya lagi untuk pengetahuan kita, penilaiannya tekniknya apa nih? Penugasan, TGS, penugasan. Makanya kita pilihlah TGS. Dia. Nah, jadi dalam artian semua KD yang di sini 36 sampai 39, 3 teknik sudah diisi, ya. 3 teknik penilaian sudah di-set, gitulah istilahnya. Nilainya belum masuk ya. Nah, satunya lagi perbedaan SMP dan SMA. Kita kalau SMA itu tidak ada namanya PTS, tidak ada ya. Ya, dari pertama kita buat rapot ini tidak ada kita PTS ya. Jadi kita buat semua itu adalah nilai harian, yaitu yang ini nilai itu. Dan penilaian keempat, ada penilaian keempat. Apakah itu? Nah, semester tes. Semester tes atau semester akhir, nilai ujian semester akhir. Jadi kita buatlah di sini karena akan tertulis kan ujiannya. Berarti kita tambahin lagi lah satu lagi di sini TLS atau tes tertulis. Kita tarik lagi di sini. Jadi penilaian keempat ini khusus untuk
PAS. Ya, gitu dia. Ya, kalau tadi di SMP kita set langsung di perencanaan penilaian. Kalau di SMA kita set penilaiannya itu di Excel ini. Gitu dia. Oke? Nah, jadi cara menginputnya gimana, Sir? Untuk nilai-nilainya? Ya udah, sama seperti SMP tadi. Kita buka scoresheet kita. Oke, coba buka sedikit ya. Biar paham juga caranya. Contohnya scoresheet kita di mana tadi? Bentar. Nah, contohnya saya buka di SMA 3. Lalu kok ini SMA 3. Nah, contohnya ini ya. Form 1 contohnya sini. Nah, kita akan mencoba, tapi ini sebenarnya nggak nyambung karena kelas 12 kelas 10. Di sini cuman mengumpamakan saja cara pemindahannya kayak mana sih gitu ya kan. Nah, di sini contohnya ekonomi nih. Ya, Charlie di sini nama-namanya, di sini tes tertulis. Ya udah gampang saja, tinggal blok baru copy ya, baru pindahkan ke format Excel di mana tadi kita buat yang teknik pertama itu adalah tes tertulis juga. Klik kanan. Kalau saya biasanya klik yang ini, ya value-nya saja dipastekan kalau kita bilang paste, ya kan? Value-nya saja, jangan all dibuat. Nanti juga apanya nanti tabel-tabelnya juga akan tercopy semua nantinya. Value-nya saja, oke? Saran dari saya. Ini value-nya saja. Jadi kalau kita pastekan tadi contohnya all atau langsung Ctrl C, Ctrl V, itu semua rumus dari Excel kita itu akan terpindah semua ke sini. Bisa jadi nanti agak bermasalah nanti penilaiannya. Oke? Begitu juga nanti contohnya LSN, berarti observasi kita ke sinilah, observasi kopikan dari sini, baru pindahkan ke sini. Itu dia. Oke? Sampai di sini paham ya untuk pemindahannya ya. Untuk PAS ini adalah nilai dari akhir semester. Ya, akhir semester. Berarti sebenarnya ini sudah bisa dikerjakan, Sir. Sudah bisa dikerjakan. Cuman depending dulu nanti pada kan tes term 3 belum nih. Berarti yang masih bisa diisi itu berarti term 1 dan term 2. Ya sambil menunggu kan sudah bisa diedit dulu spiritualnya, sosialnya sudah bisa dimasukkan di term 1, term 2. Nanti kalau sudah kita term 3 juga masukkan. Nah, sampai nanti di akhir semester langsung drop nilainya, udah langsung bisa upload. Langsung deskripsi siswa, hitungannya kalau kita era semester 2 ini lumayan cepat. Kenapa? Karena kelas 3 dan kelas 9 kan sudah siap. Jatah kita tinggal berapa kelas lagi nya. Jadi bisa kita lebih cepat siap. Nah, kayak tahun lalu, kita bisa buat desain SD ya kan. Cium gitu ya. Padahal SD 24 kelas ya kan. Kita hanya berapa? Kan lucu gitu kan. Dan kampung ya kan. Mereka apa? Ya kan? Iya. Kita cek ya kan. Padahal kita hari itu udah curi stok ya kan. Bisa kita yang terakhir. Nah, itu dia. Mereka nggak bisa digeser dan kayak mana caranya. Nah, itu dia. Tapi kan nggak perlu lagi ke lab. Iya. Boleh laptop aja kan. Mungkin nanti untuk SMP saya mungkin saya akan eksklusif kan, ya kan. Iya, untuk di online kan. Itu dia. Dari mana aja Bang Mis? Ya, untuk di online kan. Jadi nanti akan saya buat nanti jadwalnya lebih banyak online untuk SMP SMA. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya. Setelah itu di Ctrl S. Ctrl S. Nah, kalau ini dia kliklah continue. Ini nggak akan saya klik continue karena ini tadi nilai kelas 12. Oke. Nah, setelah kita download tadi pengetahuan. Nah, yang kedua berarti kita download lagi keterampilan. Ya, keterampilan. Kita buka lagi dari sini show in folder atau tampilkan dalam folder. Kita double klik lagi dia. Kita rubah lagi ke 97 2003. Ya, ingat ya, untuk SMA harus dirubah 97 2003. SMP tadi udah otomatis dia langsung tersimpan 97 2003. Save as lagi, baru contohnya di download ya kan. Baru kita ganti jadi 97 2003 workbook. Ini dia. Jadi kita save. Oke, ini dia tampilannya. Ya, ini 97 2003. Ya, sama seperti tadi. Nah, untuk keterampilan ada 2 teknik ya di sekolah kita. Yang pertama itu ini kok jadi ini ya? Kok jadi keterampilan tadi. Yang ini ya. Terklik tadi karena belum siap download dia. Nah, ini keterampilan. Ini dia keterampilan. Jadi kita edit lagi.
Oh, udah cara pengeditannya udah tahu ya, mengubah dari 210 ke 97 2003 ya. Kita langsung saja masuk ke tekniknya. Jadi teknik pertama di skorsing kita apa? Ya, jadi kita pilih di sini PRTK ya, praktik gitu ya. Yang kedua produk. Jadi atau di sini PRDK ya. Kita tarik lagi ke bawah. Ya, jadi dalam artian kita tarik ini berarti semua KD-nya itu sudah ada penilaian keterampilan prakteknya, produknya juga sudah. Oke? Nah, tinggal memasukkan nilai. Setelah itu kontrol S. Gitu ya. Setelah kontrol S baru continue. Baru setelah itu apa namanya? Kita akan melanjutkan yaitu adalah mengupload. Ya. Setelah kita sudah selesaikan semua kelas ya. Kebetulan kelas saya hanya satu saja. Ya, masing-masing kelas sama 1 2 3. Kita masuk sekarang ke import. Nah, ini adalah hampir sama seperti tadi SMP. Kita pilih yang pertama itu import nilai pengetahuan untuk khusus mengimport nilai pengetahuan, format pengetahuan. Kita pilih filenya. Ini tadi yang kelas 9 ya. Contohnya di sini, ini dia. Kita pilih yang dia Peng ya, yang ada Peng. Ini kebetulan belum saya hapus yang Microsoft Excel-nya yang 2010 ya. Jadi ada 2 file di sini, mungkin agak bingung namanya. Pilihlah dia yang Fpeng yang 97 2003 ya. Di double klik baru di-upload. Hampir sama juga tampilannya sama sama SMP, nah kayak gini juga dia. Setelah itu baru disimpan. Pastikan dulu nilainya sudah terisi semuanya, baru setelah itu disimpan. Nah, setelah disimpan, nanti muncul perintah OK, di-OK-kan saja. Untuk kedua, nilai keterampilan, ya, sama juga tadi, nilai keterampilan itu, perhatikan format keterampilan di sini, F keterampilan, setelah itu double klik, setelah itu upload, baru tekan OK, nanti akan berubah dia secara sendirinya. Nah, contohnya, seperti SMP tadi, gimana contohnya kalau saya banyak kelas, dan mata pelajarannya bukan hanya satu, ya udah drop semua di sini yang format keterampilan drop semua ke dalam ini. Begitu juga tadi pengetahuan di sini, yang semua pengetahuan dari semua kelas yang Sir dan Miss ampuh drop semua ke sini. Dia sistem akan membaca sendiri, itu adalah pengetahuan dan itu keterampilan. Ya, oke? Sampai di sini pertanyaan? Ya, masih aman ya? Ini masih simple ini, lebih simple dibandingkan SMP tadi. Nah, setelah kita mengimport nilainya, seperti SMP juga, kita langsung pindah dulu ke lihat pengolahan nilai atau melihat nilai akhir sama aja. Ya. Kita perhatikan nilainya. Kalau kelas 12 sudah saya kerjakan, kita lihat nilainya apakah sudah memenuhi atau sudah sesuai dengan Sudah sesuai dengan KKM. KKM itu kan 70 ya, di bawahnya berarti tidak sesuai. Jadi ini dia, ada 3 KD, kita perhatikan bagus-bagus ini. Jadi ini dia. Jadi yang seperti saya bilang tadi, kenapa kita klik edit? Karena dari semester 5, karena dulunya kita pakai ini mulai semester 5 kalau nggak salah. Ini sudah terrecord dia. Semester 3 inilah nilai si anak. Semester 4 ini. Ya. Semester 5 ini. Sekarang kan semester 6 kan. Jadi dia makanya kita pilih edit karena kita memang mengedit yang di dalam ini. Kalau format kosong tadi, berarti kita memang mulai dari 0 pian ini rapotnya. Gitu maksudnya. Apa maksudnya ya? Makanya harus dipilih itu adalah format edit. Ya, edit pengetahuan dan edit keterampilan. Nah, inilah dia nilainya. Jadi semester 6 untuk kelas 12 sudah keluar nilainya. Kita perhatikan kira-kira di bawah KKM tidak ada ya. Paling rendah itu 72. 72. Oke lah berarti aman, ya kan? Kita lihat lagi keterampilannya. Kita lihat keterampilannya apakah memang masih ada yang di bawah KKM, kita cek lagi. Kalau keterampilan seperti tidak masalah ya karena tinggi-tinggi nilainya kan. Nah, di sini nilai per KD. Nah, ini dia. Semester 6-nya ya 80 nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Berarti di sini tidak perlu ada perombakan dari nilai di atas. Sir, kalau contohnya terjadi seperti yang saya bilang tadi, contohnya nilai tidak memenuhi KKM, apa yang dilakukan? Sama seperti SMP. Kita kembali ke sini. Tapi tampilannya agak lumayan ribet nanti nih. Ya, tergantung kita juga sih melihatnya bagaimana. Nah, kita masuk ke nilai pengetahuan. Kita pilih kelasnya, contohnya kelas 12 ini yang mau kita ubah. Ekonomi. Nah, kita pilih KD-nya. Kalau tadi kan di SMP kan langsung semua KD terpampang kan, yang mau kita edit. Di sini KD yang mana mau kita rombak nilainya contohnya. Kita pilihlah contohnya KD 34. Kita pilih teknik pilihannya, pilihan kelima. Ya, tes mana yang mau kita apain? Kita ubah. Tertulis contohnya, tes lisan.
Nah, ini dia. Jadi kita rubahlah di sini. Ya, kita rubah. Yang mana mau kita rubah di situ nanti berubah nanti nilainya. Ya, karena ini tidak ada nilai yang di bawah KKM. Mau saya simpan ya. Oke, begitu juga keterampilan. Oh. Mana? Oh, yang ini ya. Oh, iya, nggak salah. Yang ini ya, pilihan kelima ya. Iya. Oh iya, benar. Cuma sih bisa diedit di sini sih sebenarnya. Bisa diedit di sini. Iya, nggak usah dihiraukan misi yang pilihan kelima ini. Oke? Baru setelah itu simpan, karena di sini tidak ada nilai yang di bawah KKM, berarti kita lanjut aja. Oke, setelah kita rasa semuanya sudah pas ya, dan nilainya sudah berada di KD yang kita inginkan, ya. Tapi ingat ya, sebelum kita mengedit, sesudah kita edit, jangan lupa mengedit di scoresheet-nya, ya. Karena nanti kan data sudah berbeda kan, kita harus update juga. Nah, setelah kita melihat pengolahan nilai tadi sudah aman semua, masuklah kita ke proses deskripsi siswa, sama seperti SMP tadi, ya. Proses deskripsi siswa, kita pilih lagi kelasnya, ya, kita pilih kelasnya, contohnya kelas 12, ini sudah saya kerjakan, pilih semester 6. Nah, ini dia, ini nggak usah lah ya, nggak usah di reset ya, sampai ngerjainnya. Nah, di sini udah mungkin ada juga mungkin yang akan saya edit di sini karena tadi ada pembicaraan kita kan, nggak tahu juga, nanti pasti dicek ulang lagi. Cuman di sini ya sama seperti SMP tadi, ya kita harus memperhatikan EID-nya, tanda titik, tanda komanya dan lain segala macamnya. Nah, di sini tidak ada masalah sebenarnya karena nilainya pun sudah sama dengan KKM atau di atas KKM, jadi tidak terlalu masalah. Kita hanya di sini hanya menyesuaikan kalimatnya saja apakah sudah pas atau tidak. Setelah itu baru kita simpan, oke? Nanti akan berputar-putar dia, baru nanti klik OK, tandanya hasil kerjaan kita sudah kita simpan. Nah, setelah kita kerjakan proses deskripsi siswa, kita cek lagi. Kalau mau ngecek, cek aja nggak apa-apa. Dicek lagi nilai pengetahuannya apakah sudah terupdate atau tidak. Ya, dicek lagi sekali lagi. Atau juga langsung bisa lihat nilai akhir. Bagaimana nilainya? Apakah masih ada yang ini kayak pengecekan kedua lah ini istilahnya ya, nilai akhir ini ya, biar tidak ada lagi kesalahan. Nah, kita cek lagi predikatnya. Ada yang D enggak? Nah, kebetulan 2 C di sini ya kan, Charlie dan Adeline. Nah, itu dia. Kita cek, oh, sudah C, tidak ada yang D lagi. Ya, ini terkhusus juga untuk siswa yang banyak, apalagi kelas 10 ya. Lumayan banyak, 17 ya, 17. Jadi perhatikan bagus-bagus. Apakah predikatnya masih ada yang D? Itu harus segera di-update di atas ini. Nah, setelah kira-kira sudah aman, ya, sudah dilakukan cross check dan lain sebagainya, baru langkah terakhir yang harus dilakukan itu apa? Kirim nilai akhir, ya. Kirim nilai akhir di sini sama seperti tadi, jangan cuma diklik menu kirim nilai akhir ya kan. Udah saya kirim serketannya ya, diklik juga kelasnya yang mau dikirimkan. Baru dikirim, baru dipilih semesternya, baru dicek. Nah, ini beberapa kali pengecekan diberikan kesempatan sama kita untuk memastikan nilai kita itu memang sudah pas atau tidak. 3 kali kalau nggak salah. Ada lihat pengolahan lihat nilai akhir, dan yang terakhir waktu pengiriman pun kita cek lagi sekali lagi. Apakah memang sudah sesuai KKM atau tidak. Seperti sebagai informasi kan, KKM itu kan kalau di K13 kan 3 dia tidak memenuhi syarat atau D, itu maksimalnya Miss ya. Itu pada saat penaikan kelas atau kelulusan itu tidak dianggap lulus dia. Ya. Nanti akan keluar dia nanti di rapotnya itu tidak lulus. Itu sistem langsung menandakan dia tidak lulus atau tidak. Nah, setelah itu baru kita kirim nilai akhir. Kita klik enter ya kan. Nanti akan terkirim. Baru sekali lagi dicek lagi, dia akan diberitahukan lagi pemberitahuan apakah nilai sudah terkirim atau tidak. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengklik lihat nilai terkirim. Ini dia. Dicek lagi lihat nilai terkirim, kita pilih lagi kelasnya. Kebetulan kelas 12 ini belum saya kirim karena belum saya cross check, jadi masih kosong dia. Jadi kalau kondisinya kosong kayak gini gimana, Sir? Berarti belum mengirim nilai. Ya, ingat ya, berarti cross check yang paling terakhir itu adalah dilihat nilai terkirim. Jadi contohnya kelas 12 IPS ekonomi sudah ada nilai di sini, berarti ini sudah terkirim. Tapi kalau masih kosong kayak gini, berarti belum dikirim. Itu aja sih. 2 hal itu aja yang
apa namanya yang berhubungan dengan itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Tidak ya? Oke, bagus kalau tidak ada pertanyaan. Nah, untuk form teacher sudah dapat usernya kan? Sudah kan? Masih ingat kan cara untuk login kan? Masih ingat ya? Jadi cara loginnya itu tadi dari mana? Dari apa? No, itu SMP. Ini SMA. SMA. Kalau SMA itu harus keluar lagi, baru nanti masukkan usernya di sini seperti yang sudah di sana, yang sudah di. Coba kita tes ini ya. Mana tahu masih, tapi nggak bisa lagi kayaknya. 21, 2 ya. 2 lah semester 2 sekarang. 6 ya. 12. Ini 11 IA ya? Iya. 12 IA, 21. Oh. 20 berarti 2 lah kita buat ya untuk bisa login ya. Kan semester 2 nih kan. Oke, coba kita buat 2 ya. Passwordnya 1 2 3 4 5 juga ya. Oke. Baru setelah itu kita pilih sistem paket. Nah, di sini pembedanya. Jadi kita akan pilih wali kelas jika kita ingin masuk. Jika contohnya Miss, hari itu udah saya screenshot di grup home teacher siapa-siapa yang wali kelas ya. Karena wali kelas kita kan ada numpang nama ya. Sebenarnya kan Miss Febri sama Miss apa satu lagi? Miss Lucy kan? Tapi nanti Miss Lucy harus menggunakan user yang saya buat screenshot itu untuk masuk ke kelas yang memang Miss wali kelas kan. Itu dia ya. Harus menggunakan itu. Jangan, Sir, aku kok cuma IPS saja nggak ada. IPA-nya mana? Nah, masuklah nanti pakai user yang satu lagi. Apa? Enggak. Dia hanya nitip tanda tangan dia itu nanti. Ya. Oke. Jadi kita login, bisa nggak? Oh, bisa rupanya. Inilah wali kelas untuk Febri Astika Susan Borusirait. Ini kelas 12 IPA ya. Kalau dia form teacher ya, Miss Lucy, coba diperhatikan Miss Lucy karena ini kan masih hal baru ya. Jadi di sini perhatikan lagi data peserta didiknya, apakah sudah pas atau tidak. Ya, pastikan dulu semua data siswanya sudah masuk. Nah, juga untuk form teacher SMP bersekaligus ya, untuk proses deskripsi sikap ini agak apa ini? Agak ribet. Di sini juga yang form teacher juga agak buat ribet. Kenapa? Karena banyak sekali yang diedit ya, yang diedit. Nah, ini dia. Nah, ini kalau kita lihat huruf-hurufnya ini sangat membingungkan karena kecil-kecil ya kan. Nah, di sini untuk 12 IA ini sebenarnya sudah ada yang masuk. Ini kok bisa ada yang masuk? Karena beberapa guru sudah ada yang kirim nilai yang kelas 12 IPA. Jadi sistem masih mengkalkulasikan yang sudah mengisi. Jadi intinya apa? Semua teacher SMP maupun SMA tidak bisa mengerjakan ini sebelum guru subjek menyelesaikan spiritual dan sosialnya di era masing-masing. Jadi, apa yang harus dilakukan? Contohnya, nanti kan Miss bisa lihat status penilaian kelas Miss masing-masing. Di sini dia, status penilaian. Ya. Pilih kelasnya, 12 IA. Ini semester 6. Nah, ini dia. Ini Serawi, belum ngerjain apa-apa ya kan? Aku udah mau cepat ini. Aku mau cepat ini dulu, Sir, katanya kan. Nah, disinilah form teacher. Jadi sebenarnya admin itu ada juga otoritas di form teacher. Jadi dia bisa ngecek kelas dia udah kayak mana, udah sampai mana pengisiannya. Oh, berarti yang perlu di follow ini adalah Serawi, ya kan? Ya Miss Lucy juga, ya kan? PJOK, kewirausahaan inilah, prakarya dan lain sebagainya. Nah, setelah sudah hijau nanti ini dan semua guru posisinya sudah kirim nilai, barulah kalian bisa memproses namanya apa ini? Ini proses deskripsi siswa. Ini dia. Jadi di sini mungkin agak ribet. Kenapa agak ribet? Karena sangat banyak pasti. Ini kan baru-baru beberapa orang guru yang baru ngedit ini ya. Nanti kalau udah masuk semua nanti guru yang mengedit, ini akan banyak sekali nanti masuk. Jadi home teacher coba agak diperhatikan bagus-bagus ya. Jadi di sini untuk penekanannya nih baik ataupun contohnya sangat baik, ini harus dibuat huruf besar semua, bukan hanya huruf depannya saja. Jadi harus diganti dengan kata baik besar. Itu dia. Oke? Juga nanti di sini perhatikan bagus-bagus spasinya ada kelebihan nggak? Nah, contohnya harus kita buat gini. Dan ini juga akan berantakan. Kenapa?
Karena dia itu membaca bahasa dari sistem. Contohnya kayak K di sini, konsisten ini kan hurufnya kan K besar kan, di tengah kan. Kita harus ganti jadi K kecil, harus sabar-sabar lah. Contohnya, seperti cara Sir Michael hari itu untuk menentukan spasinya apakah kelebihan atau enggak. Caranya gimana, Sir? Kontrol F, ya kan? Baru ditekan 2 spasi. Dia akan terdeteksi spasinya ada 2. Ini contohnya. Oh, ini 2 spasi nih. Udah tinggal kurangkan aja di sini. Tinggal backspace, ya kan? Ini juga. Nah, jadi dapat semua yang backspace yang spasinya 2 lebih itu bisa kita ketahui terdeteksi dengan cara Ctrl F, Ctrl Find. Jadi kita cari mana spasi-spasi yang melebihi. Gitu dia. Oke? Setelah nanti diedit untuk form teacher, ya, setelah itu baru disimpan. Diklik tanda simpan di sini, nanti akan kirim oke lagi. Nah, kerjaan form teacher lagi, ya, banyak kali kerjaan sir, ya kan? Ini dia, input data dan nilai. Ya, sebenarnya nggak nilai ya, tapi di sini adalah kehadiran siswa, ya. Nanti Miss dulu koordinasi dengan form teacher Miss untuk menentukan kehadiran ini, karena kan kita online kan, kita apakah sesuai dengan semester lalu atau tidak nanti koordinasi sama Miss dulu aja. Jadi caranya tinggal pilih kelasnya, baru semesternya, baru di sini kita tentukan berapa kali dia absen. Oke? Tentukan semua absennya, baru tekan simpan. Oke? Lanjut lagi, input nilai ekstrakurikuler. Sebenarnya nilai ekstrakurikuler ini bisa dikerjakan form teacher, tapi nggak mungkin form teacher semua yang ngerjakan kan? Ada guru ekskulnya kok, gitu dia. Jadi contohnya nih, iseng-iseng, nggak usah iseng ya. Tapi seharusnya sih nggak iseng sih, harus memang benar diperhatikan ya. Coba diperhatikan bagus-bagus, nilai dan deskripsinya sudah sesuai nggak? Contohnya di sini baik, di sini baik, di sini sangat baik, baik. Kadang ya namanya manusia kan bisa terjadi kesalahan. Di sini nilainya baik, tapi di sini sangat baik. Nah itu masalah kan nantinya kan. Kenapa predikatnya baik, tapi di sini deskripsinya sangat baik? Caranya bagaimana? Sama seperti tadi ekskul, tekan tambah nilai ekstrakurikuler, berarti kita seperti masuk ke akun si guru ekskulnya. Kita rubahlah di sini dia. Oke? Tapi sih kalau nggak mau capek karena kebanyakan salah, ya hubungi aja guru ekskulnya. Ini salah ini bos katanya. Saya mau cepat ini. Ya. Oke. Ini bahasa Jerman pun belum bisa rupanya ya. Ini harus cepatnya seharusnya ini. Oke. Nah, setelah itu input prestasi kayaknya nggak ada ya, Miss ya? Input prestasi ada? Nggak ada ya. Ini nggak ada kita buat ya. Nah, catatan wali kelas. Ini catatan wali kelas juga nanti sesuai dengan pembicaraan Miss dulu aja ya. Apa yang akan dibuat di sini. Contohnya rajin belajar ya kan. Jangan main handphone aja. Tapi nggak mungkin lah gitu ya. Itu waktu sekolah-sekolah dulu ya kan. Jangan bermain game ya kan. Dan lain sebagainya. Baru setelah nanti sudah ada kesepakatan contohnya kata-kata yang akan di-set di situ apa, ya udah itulah diikuti baru tekan simpan. Oke? Nah, input naik kelas. Ini banyak kali kerjaan form teacher ini ya. Input naik kelas. Jadi kita perhatikan bagus-bagus dulu. Nah, ini dia. Kalau dia kelas 12 kan dia lulus ya. Ya, dia kan sekarang kan semester genap ya. Semester 6 lulus. Nah, ini bisa sih kita ubah jadi tidak lulus, ya kan? Seperti kasus sosialis tadi rupanya. Bisa rupanya dibuat tidak lulus ya. Berarti ini kembali ke kita juga. Satuan pendidikan ini tidak usah dirubah. Setelah itu nanti kita tekan simpan. Kita tekan simpan, nanti akan update, dia akan berputar-putar di sini. Nah, setelah itu status penilaian tadi ini untuk mengecek kelasnya, apakah semua guru sudah mengerjakan. Ya. Ini dia, ya, dicek nanti satu-satu kelasnya apakah semua ST sudah mengerjakan. Dan yang terakhir, ya. Yang terakhir, si form teacher sebenarnya mempunyai otoritas untuk mencetak raport sebenarnya. Tidak hanya admin. Jadi contohnya ada suatu kendala nih, saya tidak bisa ngeprint atau tidak bisa mendownload. Kalau dirasa sudah pas dan Miss Lulu sudah ngecek contohnya deskripsi semua anak, karena nanti akan dicek Miss Lulu lagi semua kan. Deskripsi dari raport itu. Nah, dicetaklah raportnya. Nah, tadi saya sudah temukan, ini SMP ya, kita baca SMP dulu nanti SMA. Tadi saya sudah dapatkan formula ukuran margin dalam milimeter untuk SMP. Karena kalau kita perhatikan raport SMP hari itu, kalau tanda tangan kepala sekolah di lembar baru kan, ya nggak, masih nggak SMP. Jadi tadi saya sudah
mencoba-coba ini ukuran-ukuran marginnya, ternyata bisa ditarik ke atas dia. Jadi lebih cantik dia, nggak hah? Iya, namanya ya kayak nama Miss Febri ya, kepanjangan jadi ke bawah dia kan. Ada yang lebih besar kayak aku lah. Ya kalau memang dia huruf besar memang itu nggak bisa dirubah, Miss. Itu harus dirubah dari Dapodik ya, karena daerah pot ini kan mengambil sumber data dari Dapodik. Ya bisa sih dirubah, cuman kita harus masuk ke Verpal PT kan nanti untuk merubah itu. Cuman saya belum tes, nanti kita coba dulu. Kalau bisa ya syukur ya kan. Oke, setelah itu nanti kita terapkan kertas. Contohnya nanti akan saya kasih formula marginnya, terapkan kertas. Kita print lah contohnya kelas 12 IA. Ini dia. Jadi kalau kita ingin menampilkan dulu, pertama sebelum kita download, kita tampilkan nilai rapotnya. Ini dia. Inilah tampilan rapot kita untuk SMA. Diperhatikan bagus-bagus, Miss ya. Jadi pertama sekali kita harus ngecek, apalagi form teacher ini, kira-kira ada lagi nggak kesalahan. Jadi ya, nanti di sini kenapa masih kosong? Karena kan belum disimpan tadi untuk proses deskripsi siswa di form teachernya. Ini dia. Nah ini udah ada beberapa masuk nilai. Ya, contohnya bahasa Indonesia udah masuk. Ya, contohnya nanti kalau form teacher ingin melakukan pengecekan di sini, kan yang lama kan hari itu ngecek di sini kan. Caranya kayak gitu tadi, masuk dulu tadi ke kemana nih? Ke sini, cetak rapot, baru masuk ke sini. Di sinilah nanti form teacher akan mengecek semua deskripsinya itu. Ya, jadi nggak usah bilang lagi sama saya, Sir, aku butuh PDF-nya kelas 10 IPA, tolong downloadkan baru kirimkan ke WA aku ya. Nggak usah lagi, langsung masuk aja ke form teacher, langsung tampilkan sendiri atau download sendiri gitu. Oke? Setelah itu ini Miss Febri contohnya perhatikan lagi namanya. Ekskulnya sudah masuk semua atau tidak? Nah, seperti Miss Kartini kayaknya lari ya. Ini kok ke bawah gini. Nanti akan saya lihat dulu nanti kenapa bisa kayak gini, kenapa enggak enter dia atau ke bawah ya. Atau mungkin karena belum masuk satu lagi ya. Nanti dia akan disesuaikan lagi atau juga. Nah, ini juga nanti akan disesuaikan lagi karena nama Miss Lulu pun jadi ke bawah. Yang mana? Ini. Pemrograman memang. Pemrograman. Bukan pemrograman. Ah, ini juga. Pemrograman atau pemrograman? Hah? Pemrograman. Kan ini kan bersumber dari kata program. Pemrograman, pemrograman gitu. Hilang P-nya kan? Iya, hilang P-nya. Berarti betul ini, pemrograman. Pemrograman. Iya. Seharusnya ya. Iya. Misal guys, apa? Jadi apa? Jadi yang ada apa? Program yang lulus PK, masa PK-nya program? Pemrog iya ya. Program kan kalimat dasarnya kan, kata dasarnya. Jadi kalau ditulis dia coba salah. Ini. Hilang lah PK-nya gitu. Program. Hilang P-nya. P dan R-nya. Kalau hilang P-nya, jadinya kan Pemrograman. Pemrograman R. R-nya kurang ya. Iya, R-nya kurang kayaknya. Pemrograman. Iya, itu dia. Kurang R-nya, Miss. Iya, pemrograman. Iya. Iya. Jadi pemrograman. Ya. Jadi nanti dia update ya, Miss ya. Dia update ya. Iya, pemrograman ya. R dulu, Miss, R dulu. Pemrog ya, pemrograman. Yes. Berasal dari kata Program. Iya, benar. P-nya Ini. hilang. Ya, jadi diedit lagi nanti Miss Karti ya. Oke. Nah, itu dicek. Itulah tadi form teacher kan. Nah, ini kan saya masukkan dari menu form teachernya. Jadi bisa dicek itu dia. Ya, oke. Jadi itulah tadi form teacher sudah. Nah, contohnya biasanya Miss Lulu akan minta gimana apanya, siapa peringkatnya katanya kan. Bisa di-download dari ledgernya di sini. Lihat ledger nilainya. Dia akan otomatis memberikan file Excel sama kita nanti.
dan kita akan urutkan di sana. Ya, urutkan. Ini dia. Jadi coba Miss dengar Miss. Jadi total semua nilainya nanti di sinilah dia. Ya. Jadi nanti form teacher bisa nanti me-sort nih ya pakai Excel yang manakah nilai yang paling tinggi. Dari situ kita akan ketahui peringkatnya, ranknya. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira form teacher dan subject teacher di SMA? Paham semuanya? Nggak ada pertanyaan ya? Jadi sepertinya gimana Miss Lu? Udah bisa kita kirim? Oke? Kalau nanti nggak salah-salah yang kayak gitu lagi ya. Iya, iya. Udah sesuai dengan yang di request oleh form teacher. Miss buatlah dulu sebuah meeting. Oke. Bahas bersama kayak gini udah dibuat ya. Oke. Form teacher kalau salah lagi berarti memang sumber daya manusia kita yang harus di-upgrade lagi ya. Oke, Miss. Oke, jadi untuk sosialisasi era SMP, apa itu? Mak Budi nih ya. Miss kan mau menanyakan jasnya. Juga Miss sebelum tes. Ya, pastikan dulu Miss itu. Iya, 3 kan anak Iya, kita iya. yang ada antara 4. Enak kali makan yang bisa minta ya. Berkreasi ya. Oke lah ya. Jadi, ya. Chelsea, Ridwan sama saksi ya. Wilbur. Jadi salah mengerjakan pembuatan. Wilbur. Iya iya sih. Nanti kita lihat dulu apa efeknya tanpa dikirim. Nanti coba kita tes nanti. Kan nilai dari subjek kan harus dikirim dulu biar nanti terupdate jadi apa. Itu dia masalahnya. Seperti pertanyaan Miss Mary kan, gimana kalau guru ngerjakan spiritual dan sosialnya? Masalahnya kan kalau sebelum subjek teacher mengirimkan nilainya, itu nggak akan masuk ke dalam. Itu masalahnya. Jadi, Maksudnya mau dicicil gitu. iya, masalahnya. Misalnya SMP tadi kan kami ngomong. Iya, paham. Kalau SMP nanti kan yang sekarang kan tinggal nilai PAS-nya aja. Iya, benar. Yang input yang lainnya kan bisa semua. Gini aja dulu, kita coba karena ini belum kita buat eksperimen ya. Coba nanti semua, coba didengarkan ya. Buka dulu yang SMP. Oke, nanti aja dulu. Coba nanti besoklah kita lihat efeknya apa. Coba dulu nanti subject teacher untuk SMP dan SMA, coba semua mengisikan nilai spiritual dan sosialnya. Ya, tanpa dikirim. Jangan dikirim dulu, kan belum ada, contohnya belum di set nilainya. Saya akan melihat efeknya. Kira-kira di form teachernya memang sudah terisi semua enggak? Kan bisa dilihat nanti dari padatnya kolomnya itu apakah sudah terisi semuanya atau tidak, bisa nanti dilihat di situ. Iya. Bisa. Jadi, ya semuanya. Semuanya, semua kelas, nggak harus kelas 9-12. Jadi kan bisa menghemat waktu untuk, karena form teacher lebih lama mengerjakan di situ saya lihat kadang. Ya. Oke. Jadi untuk SD berarti masih ada nanti sosialisasi hari Kamis, Jumat dan Senin kalau nggak salah. Jadi diikutilah. Kamis, Jumat, Senin. Karena SD ini agak sedikit berbeda dengan SMP dan SMA. Karena di situ contohnya seperti sosial dan spiritualnya beberapa mata pelajaran aja yang ngisi dan lain sebagainya. Ya? IPS nggak bisa diisi. Nah itu pun nanti harus saya set juga di Dapodik, memasukkan mapel IPS itu biar ada di SD 1, 2, 3. Karena sebagaimana kita tahu, IPS dan IP itu yang ada itu di 4, 5, 6 kan. 1, 2, 3 itu harus saya set lagi di Dapodik nanti biar ada nanti mapelnya itu di dalam. Oke? Jadi kayaknya sampai di situ dulu lah Miss Lu. Udah. Ada nggak satu lagi tips? Ini kan tanggal 30 mau siap. Sekarang masih kosong Bapak Rawi. Kayak mana lagi ya?